Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Khairunisa dari PG PAUD UNJ Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menemani teman-teman untuk mencari tahu jawaban dari dosen PG PAUD atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kami tanyakan di video sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin udah sampai di video ini tapi belum sempat nonton video paten episode 1, teman-teman harus nonton dulu nih video tersebut. Nah, untuk linknya nanti akan kami taruh di description box. Nah, di video ini pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab langsung oleh tamu spesial kita, yaitu Ibu Lara Fridani. Kira-kira gimana ya jawabannya? Yuk langsung aja kita tanyain. Dimulai dari pertanyaan pertama nih, ada anak usia dini merupakan anak yang termasuk dalam rentangan umur berapa ya, Bu? Baik, nah ini kalau ada pertanyaan seperti ini kita juga perlu ada mungkin dua perspektif ya, tapi yang sama-sama tujuannya sama. Kalau berdasarkan hasil penelitian kajian tentang perkembangan anak ya secara internasional, melihat sebenarnya namanya anak usia dini itu rentang usia 0 sampai 8 tahun. 0 ini bukan berarti 0, tetapi di dalam kandungan pun sudah sebenarnya dihitung ya. Jadi 0 sampai 8 tahun dengan konsekuensi dalam tanda kutip ketika diteliti oleh para ahli ya, pakar perkembangan anak, psikologi anak secara internasional, berarti anak 0 sampai 8 tahun ini diperlakukan secara relatif sama ya dibandingkan anak setelah usia 8 tahun ya. Misalnya dari cara bagaimana menstimulasi, walaupun 0 sampai 8 tahun ini terbagi lagi di mana kita menstimulasi anak waktu bayi misalnya ya, waktu usia misalnya 3 tahunan, 5 tahunan sampai 8 tahun. Berarti kalau 0 sampai 8 tahun itu kan sudah mencakup sampai SD, kelas SD awal ya, kelas 1 sampai kelas 2, bahkan ada anak-anak yang kelas 3 SD ya, misalnya usianya 8 tahun. Tapi kalau dalam konteks anak usia dini di Indonesia, ini terkait dengan lebih kepada kebijakan, kebijakan bukan berdasarkan kajian penelitian gitu kan. Dikatakan bahwa anak usia dini itu usia 0 sampai 6 tahun gitu ya. Mungkin Bahana juga sering dengar itu kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu Sistem Pendidikan Nasional ya, kalau tidak salah itu bisa dilihat tentang pendidikan anak usia dini itu ya, suatu pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Jadi begitu. Jawabannya agak panjang nih ya karena jadi supaya paham gitu ya. Ya mudah-mudahan walaupun di Indonesia secara undang-undang itu 0 sampai 6 tahun bukan berarti anak yang 7 tahun sampai 8 tahun tidak diperlakukan sebagaimana anak usia dini gitu ya, terutama dalam sistem pembelajaran. Lalu di pertanyaan kedua ada tentang PAUD atau pendidikan anak usia dini. Nah, PAUD itu apa ya, Bu? Nah ini juga tadi sebenarnya ada hubungannya ya sama jawaban saya yang pertama. Tapi kalau di konteks negara kita ya, kalau kita lihat PAUD itu ada definisinya lengkap itu di Undang-Undang Nomor 20 tadi ya, yang tahun 2003, bahwa yang namanya PAUD itu upaya pembinaan ya untuk anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, di mana kita melakukan pemberian rangsangan pendidikan gitu ya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal gitu ya. Nah sama juga sih dalam konteks internasional juga PAUD demikian. Jadi untuk memberikan stimulasi terhadap perkembangan anak secara menyeluruh gitu ya, optimal, fisik motoriknya ya distimulasi, kemudian emosi, sosial ya, intelektual, yang intinya dengan kita menstimulasi anak secara optimal dan menyeluruh itu diharapkan ini menjadi landasan untuk anak belajar ke tahap selanjutnya, bahkan belajar seumur hidup. Untuk apa? Mencapai kesejahteraan hidup yang sering kita dengar istilahnya well-being ya, buat kesejahteraan anak itu sendiri. Dan juga jangan lupa ini luar biasanya konteks PAUD di Indonesia, kita merujuk pada nilai-nilai agama dan moral gitu ya.
dan juga kebijakan lokal. Dimana kalau kita lihat belum tentu negara lain merujuk pada nilai-nilai agama dan moral ya. Mereka lebih banyak ke udah fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosi gitu ya. Nah di kita luar biasanya, alhamdulillah ya, negara kita demikian, tidak melupakan nilai-nilai luhur yang diyakini ya oleh masyarakat kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi mungkin masih ada nih Bu yang mengira bahwa di PAUD hanya untuk mengajarkan anak membaca, menulis, dan berhitung atau yang biasa kita kenal dengan Calistung. Nah, sebenarnya apa saja sih Bu yang diajarkan di pendidikan anak usia dini? Nah ini ya tadi apa yang diajarkan oleh PAUD apa saja sebenarnya lebih kepada pertumbuhan dan semua aspek perkembangan anak ya. Gimana kita meyakinkan bahwa di usia dini ini ya, di anak usia dini ini mereka punya fondasi yang cukup baik ya, secara fisik motoriknya sehat, berkembang dengan baik, emosinya, sosial ya, intelektual juga ya, kemudian bahasa dan juga nilai-nilai moral nilai-nilai agama ya, nilai-nilai agama dan moral. Jadi bukan penekanan pada baca tulis hitung, tapi bukan berarti tidak boleh mengajarkan baca tulis hitung. Nah ini kembali lagi memperkenalkan boleh, kan ada tahapannya juga ya enggak? Kayak membaca enggak langsung membaca huruf, baca gambar kan begitu ya, ada step-stepnya. Jadi bukan tidak boleh, walaupun dalam praktek pelaksanaan di lapangan ya kita lihat misalnya ya, di negara kita masih ada kan ya yang kurang paham karena tadi takut kalau nggak diajarin baca tulis hitung nanti bisa masuk nggak ke sekolah di level selanjutnya. Walaupun harus kita ingat pemerintah sudah bilang dari sekian tahun yang lalu tidak boleh anak itu diterima di SD dengan persyaratan harus bisa baca tulis hitung. Nah, di sini yang tadi saya katakan, ketika kita punya kebijakan bahwa anak usia dini hanya 0 sampai 6 tahun, jadi ada dampak ya sedikit banyak, sehingga ketika dia umur 7 tahun 8 tahun di SD seolah-olah belajarnya udah rada serius. Nah, tapi kalau memang ini tetap diperlakukan sebagai anak usia dini, yang mana anak usia dini itu harusnya learning through play, belajar melalui bermain, harusnya pas SD kelas 1, kelas 2 masih disetting pembelajaran yang demikian. Jadi nggak kaget lulus TK masuk SD langsung bacaan banyak gitu kan, terlalu banyak. Nah ini harus kita yakinkan bahwa ketika anak fisik motoriknya bagus ya, emosi, sosial, bahasa, paham tentang nilai-nilai luhur ya, nilai agama dan moral, ini akan jadi bagus nanti. Baca tulis hitung insya Allah nggak akan terlambat. Memperkenalkan silakan, tapi bukan di drill ya, karena kadang-kadang ada drill di 6 bulan sebelum masuk SD. Kadang orang tua panik, guru panik gitu ya. Nah mudah-mudahan bisa disosialisasikan, jangan khawatir, nggak ada kata terlambat untuk membaca. Hanya sekarang sebenarnya sudah sekian tahun yang lalu, tapi sekarang semakin digencarkan Mbak tentang supaya ada forum komunikasi antara guru-guru TK dan SD awal. Nah, mudah-mudahan ke depannya akan jauh lebih baik ya, supaya saling memahami tugasnya masing-masing, tidak saling menyalahkan ya, nggak saling takut gitu kan. Ini gimana nih, misalnya guru TK, kalau anak kita nggak disiapin Calistung, nanti guru SD-nya bilang nih dari TK mana sih nggak bisa baca gitu ya, misalnya ya. Walaupun itu ya hanya kasus-kasus, mudah-mudahan tidak banyak. Begitu Mbak. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Pertanyaan yang cukup menarik nih. Jadi, di mana sih Bu tempat pembelajaran pendidikan anak usia dini? Nah, karena konteksnya adalah anak usia dini, sebenarnya bisa di mana aja selama ada stimulasi terhadap anak-anak ini. Walaupun ya di kita bisa kita lihat di kelompok bermain ya, ada taman kanak-kanak, ada yang RA ya, ada juga taman tumbuh kembang mungkin istilahnya ya, ada macam-macam, atau satuan PAUD sejenis, mungkin apa lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan misalnya ya di luar TK, kelompok bermain atau TPA yang layanannya itu terintegrasi gitu ya. Ada posyandu misalnya ya, bina keluarga balita, taman pendidikan Al-Qur'an dan sebagainya gitu. Bahkan sebenarnya ini karena perkembangan zaman aja ya, banyak ibu-ibu udah berapa puluh tahun terakhir bekerja, sehingga tempat-tempat ini menjadi alternatif support ya nggak buat keluarga yang orang tuanya bekerja. Tapi kalau misalnya ibunya di rumah bisa
bekerja sama dengan para tetangga, bikin stimulasi itu kan juga nggak jadi masalah ya. Kayak mungkin juga ada banyak juga ada di Indonesia, di negara lain juga. Misalnya bentuknya itu bisa tadi seperti di Indonesia ada childcare, ada juga istilahnya family childcare. Jadi antar keluarga ya, misalnya orang tua berapa berkumpul punya anak masing-masing anak kecil di suatu tempat yang dia disupervisi sama orang yang memang punya license early childhood tapi nggak harus setiap hari datang. Bisa jadi kerjasama dan itu bisa lebih murah ya nggak biayanya ya, secara biaya. Ada juga yang modelnya childcare program ya, tadi kerja sama orang tua, bahkan sekolah yang punya laboratorium ya, kayak di UNJ misalnya ya, punya laboratorium PAUD ya, TTK Ceria itu. Jadi intinya pokoknya bisa memberikan stimulasi ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak ya secara menyeluruh. Pertanyaan kelima ada, apakah penting untuk memasukkan anak ke salah satu satuan lembaga PAUD? Tadi yang saya katakan bahwa sebenarnya tidak harus ke PAUD, tapi kalau orang tua misalnya capable, dia punya kapasitas, paham tentang perkembangan anak, dia bisa menstimulasi anaknya sendiri ya enggak, dan bisa kerjasama sama tetangga gitu ya, yang anak-anaknya sama, sesekali berkumpul bersama itu enggak jadi masalah. Tetapi untuk kasus keluarga-keluarga yang mungkin misalnya dua-duanya bekerja atau orang tuanya merasa aduh saya tidak punya kapasitas, kok enggak sabar misalnya ya, enggak tahu program apa stimulasi yang perlu diberikan ke anak, ya bisa gitu ya mendaftarkan anaknya ke PAUD dengan harapan apa? SDM para tenaga yang mengajar di PAUD mereka akan ikut pelatihan ya, bahkan tidak sedikit yang memang lulusan dari pendidikan anak usia dini ya, dan di situ juga sarana anak-anak kita ini bisa bersosialisasi ya enggak, ketemu sama anak-anak yang sebaya atau yang di bawahnya sedikit atau yang di atas usianya gitu ya. Jadi dengan harapan bisa dapat stimulasi yang bagus gitu ya di seluruh aspek perkembangan. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Mungkin kita sering mendengar nih, anak usia dini masuk ke dalam masa keemasan atau golden age. Nah, sebenarnya masa keemasan atau golden age itu apa ya, Bu? Nah, namanya juga masa emas, berarti kan spesial ya. Nah, cuman ingin saya tekankan juga di sini, kadang-kadang ketika ada sebagian yang menganggap namanya golden age itu hanya usia dini, sehingga ketika anaknya udah lebih dari 8 tahun udah terlambat, bukan golden age lagi. Tidak begitu ya. Masing-masing tahapan rentang ada golden age-nya. Bahkan ketika sudah usia lanjut pun ada golden age-nya ya enggak? Dalam aspek tertentu. Jadi supaya tetap optimis bahwa yang namanya manusia itu bisa berkembang gitu ya. Nah, tetapi tentu saja akan lebih baik ya ketika distimulasi di awal ya, seperti istilah yang golden age di masa usia dini ini. Karena apa? Karena ada banyak hal-hal yang spesial di situ ya. Ini juga terkait dengan hasil penelitian tentang neuroscience ya, tentang bagaimana otak itu bekerja, yang dikatakan bahwa usia katakanlah dari lahir sampai 3 tahun pertama itu benar-benar pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, the most important years ya, jadi tahun-tahun yang paling penting. Tapi ada juga yang dari 3 sampai 5 tahun, ada yang memang momen-momen aspek-aspek apa yang bisa distimulasi dan itu akan cepat ditangkap, diserap begitu oleh anak. Nah, jadi itu ya istilahnya golden age. Belum lagi kenapa istimewanya di usia-usia dini ini banyak kontribusi peran orang tua ya enggak ke anak. Coba kalau anak udah usianya lebih besar kan dia udah jarang lagi sama orang tua, kebanyakan di luar ya enggak, sekolah sama guru. Jadi istilah golden age itu ya bisa kita lihat dari hasil penelitian tentang otak manusia ya, tapi bisa juga yang tadi semakin dini diberikan stimulasi, pondasi yang bagus, tentu saja ke depannya akan
diharapkan berkembang lebih baik. Tapi bukan berarti masyarakat nanti jadi pesimis gitu. Saya soalnya dulu nggak PAUD Bu, jadi beginilah perkembangan saya melewati golden age. Tidak demikian ya. Alhamdulillah Allah tuh menciptakan ya, kalau misalnya dulu waktu masa kecil kita kurang distimulasi dengan baik, tapi kan kita sekarang bisa berusaha gitu, masih banyak potensi yang bisa kita kembangkan gitu ya, Masya Allah. Oke, jadi 6 pertanyaan tersebut sudah terjawab nih. Gimana? Teman-teman ada yang menjawab dengan tepat nggak? Tapi sebelumnya kita masih ada 2 pertanyaan tambahan untuk Ibu Lara nih. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu ada, apakah harapan Ibu untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia? Masya Allah, kalau namanya harapan mah banyak aja ya. Tapi harapan kan yang bagus-bagus ya. Tapi pertama saya optimis ya, luar biasa yang namanya pendidikan anak usia dini ya. Guru-gurunya di Indonesia tuh luar biasa. Dengan segala keterbatasan ya, misalnya dari sisi reward, gaji kan belum tentu semua optimal. Tapi mereka luar biasa ya menjalankan amanah, komitmen begitu ya. Jadi kalau harapan saya ya tadi, memang luruskan niat dalam kita menjalankan amanah kita ya, bukan hanya untuk guru PAUD aja ya, tapi juga untuk diri saya sendiri. Kita luruskan niat dalam menjalankan amanah, dalam konteks ini misalnya mendidik anak usia dini. Nah setelah lurus niat, sambil lurus niat juga ya, kita maksimalkan ikhtiar kita. Gimana maksimalkan ikhtiar? Kita tambah pengetahuan dan keterampilan. Ya, misalnya tentang kepaudan, jangan lupa merujuk sama nilai-nilai luhur sesuai dengan keyakinan agama kita ya, dan nilai moral bangsa kita. Jadi tadi lurus niat, kemudian ikhtiar maksimal ya, pengetahuan dan keterampilan terus dikembangkan, kemudian kita bisa jadi tauladan, kita bisa terapkan kebiasaan-kebiasaan baik ya buat anak didik kita. Kita kembangkan tadi keterampilan apa? Keterampilan berkomunikasi, ya enggak, mengelola urusan kepaudan, meningkatkan kreativitas kita, menjaga supaya semangat atau passion kita di dunia anak terus meningkat gitu ya, minimal dipertahankan. Dan yang tidak kalah penting apa coba? Sabar dan kasih sayang, itu luar biasa. Itu modal banget buat para pendidik PAUD. Kalau nggak ada sabarnya, biarpun dia canggih, dia tahu, dia terampil, bisa pakai segala macam pendekatan pembelajaran, bisa bikin segala macam media, tapi kalau dia tidak sabar ya itu bisa buyar gitu ya semua. Dan menjalin komunikasi dengan orang tua, kolaborasi itu sangat penting ya. Sebenarnya di semua lingkup jenjang pendidikan, tapi di PAUD inilah sebenarnya potensinya besar kita untuk bisa kolaborasi dengan orang tua anak. Pertanyaan selanjutnya adakah pesan yang mungkin Ibu ingin sampaikan kepada para pendidik anak usia dini di Indonesia? Oh ya, nah itu dia ya, kayaknya mirip ya. Mudah-mudahan tetap semangat itu tadi ya. Diulang lagi deh, luruskan niat dan ikhtiarkan maksimal kita tadi ya untuk menambah terus pengetahuan dan keterampilan ya, menjaga amanah dan sebagainya ya. Bukan pesan buat PAUD di Indonesia aja sih, pesan buat saya juga. Ya, pokoknya dalam pendidikannya kita harus lurus niat, apa maksud kita mendidik gitu ya, dan juga terus membuka wawasan terutama tentang kepaudan ya. Dan itu saya yakin banyak para pendidik PAUD di Indonesia yang sudah melakukan. Buktinya mereka itu dengan segala keterbatasan tadi, misalnya apresiasi secara finansial belum tentu ini, tapi mereka tetap berkomitmen. Jadi pesannya lagi, tetaplah berkomitmen ya. Mudah-mudahan menjadi pekerjaan yang berkah ya buat rekan-rekan PAUD di seluruh Indonesia, insya Allah. Oke, setelah 8 pertanyaan dijawab oleh tamu spesial kita, yaitu Ibu Lara Fridani, menandakan bahwa video ini juga akan berakhir. Saya Hana Khairunisa ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lara Fridani karena telah meluangkan waktunya untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Harapannya jawaban dari Ibu Lara tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat memberikan informasi juga pengetahuan baru kepada teman-teman tentang pendidikan
di video selanjutnya.